Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat takaful yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji hanyalah milik Allah. Alhamdulillah, kita di tahun ini masih bisa merasakan Ramadan, dan semoga tahun depan kita pun bisa merasakan kembali Ramadan. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para sahabat yang sudah memberikan pertanyaan pemenang dari pertanyaan yang begitu banyak yang diberikan kepada takaful, dan kami harus memilih yang berhak mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang sudah dipilih adalah saudara Aci_Hartono. Pertanyaannya berkenaan tentang asuransi syariah dan asuransi konvensional. Di dalam asuransi syariah, perbedaannya dengan konvensional, ketika nasabah membayarkan premi, maka secara sistem syariah, premi tersebut atau bahasa dalam syariah yang namanya kontribusi langsung di-split menjadi 3 fund. Di-split, dibagi untuk ketiga akun. Pertama, akun tabaruk, di mana akun tabaruk ini untuk kalau di antara sesama peserta ada yang mendapatkan musibah, maka dana untuk tolong menolongnya diambil dari akun tabaruk. Kedua, ada akun yang namanya SHF kalau dalam istilah takaful, shareholder fund, di mana kita sebagai pengelola mendapatkan upah karena mengelola dana tabaruk yang diamanahin oleh nasabah. Ketiga, premi yang dibayarkan oleh nasabah tadi ada juga ketika nasabah itu ingin mengikuti produk saving, maka kita masukkan di dalam akun investasi. Jadi dari awal premi nasabah langsung di-split, di mana urgensi dana ini langsung di-split untuk menghindari 3 unsur yang terjadi dalam sistem konvensional. Di mana dalam konvensional, premi atau kontribusi nasabah itu langsung diakuin sebagai income-nya perusahaan, dana perusahaan. Nah, sedangkan dalam asuransi ini resiko yang dikelola. Kalau terjadi premi langsung diakui oleh perusahaan, maka ini bisa terjadi setidaknya 3 unsur yang haram dalam Islam untuk melakukan bisnisnya. Pertama, ada unsur riba. Karena ketika nasabah membayarkan premi, semisal setelah 3 bulan dia bayarkan rutin per bulan sebesar 500.000, kita akumulasikan 3 bulan 1.500.000, dan dia dapat musibah, dan na'udzubillah, musibah itu mengakibatkan dia harus mendapatkan yang namanya pertolongan dari perusahaan, dan sehingga dia mendapatkan 30 juta padahal baru membayar 1.500.000. Dan ini dana itu bisa terjadi riba karena tidak ada yang namanya pemisahan dana. Dana uang 1.500.000 mendapatkan 30 juta, itu namanya ada ziyadah, penambahan. Di sini yang dalam Islam itu diharamkan. Kenapa? Karena kalau kita masih berpikiran pragmatis, maka kita bisa terjerumus dalam praktek ribawi. Nah, riba dalam Islam, Rasulullah bersabda, dirhamun 1 dirham riba ya'kuluhur rajul, dimakan oleh orang wahwa ya'lam, dan dia tahu itu dari riba, asyaddu, maka dosanya lebih parah, min sittatin wa thalathina zaniyah, dari 36 kali dosa zina. 1. Unsur riba terjadi dalam praktek asuransi, di mana nasabah ketika membayarkan premi dan dia dapat musibah dan itu langsung dibayar oleh perusahaan, padahal dia baru membayar seumpama nominal 300.000 dalam 1 bulan, dan dia dapat musibah langsung di cover dengan nominal yang lebih besar, dan terjadilah riba. Kedua, ada unsur ghorornya.
Gharar di mana? Ketika nasabah mendapatkan musibah, nasabah tidak mengetahui dana untuk mengcover tersebut perusahaan mengambil dari dana apa. Kalau di dalam syariah, dana untuk mengcover tersebut jelas diambil dari dana tabaruk, di mana dana tabaruk itu dikelola sesuai dengan aturan syariah dan OJK sudah memberikan rambu-rambu tersebut sebagaimana di dalam PMK 227 pasal 4A berkenaan dengan penggunaan dana tabaruk. Di sini ada unsur gharar yang terjadi dalam bisnis asuransi. Unsur yang ketiga, yang mana asuransi konvensional itu dilarang dalam sistem syariah, ada unsur gambling, yaitu maisir, perjudian. Perjudiannya apa? Ketika nasabah mengikuti produk saving, sudah 1 tahun dia ikuti, lalu dia tidak membayar regular premi yang harus dibayarkan. Kalau di dalam sistem konvensional, setelah 1 bulan tidak membayar, bisa terjadi dana tersebut hangus. Sedangkan di dalam sistem syariah, istilah dana hangus itu jelas-jelas tidak boleh. Kenapa? Karena di dalam sistem syariah, setiap dana yang itu milik nasabah harus dikembalikan, karena kalau terjadi pengambilan dana dari orang lain tanpa syariah, itulah larangan dalam Islam. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Ini terjadi mengambil harta orang lain tanpa ada yang namanya kebenaran dalam sisi. Maka itu kami mengajak kembali, mari kita berasuransi syariah agar kita bisa terhindar dari praktek-praktek bisnis yang jelas-jelas diharamkan dalam Islam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga jawaban ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.